Halo semuanya, dalam video ini saya akan menceritakan kisah luar biasa dari kitab Para Rasul pasal yang kedua, yaitu peristiwa Pentakosta. Di balik semua tanda ajaib dan pencurahan Roh Kudus, ada satu inti yang tidak boleh kita lewatkan. Semuanya berbicara tentang Yesus Kristus. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid menantikan janji Bapa di Yerusalem. Pada hari Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Lidah-lidah seperti nyala api hingga pada mereka, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Peristiwa ini menjadi tanda awal karya besar Allah. Orang Yahudi dari berbagai bangsa tercengang. Mereka mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Sebagian bertanya-tanya, apakah artinya ini? Sementara yang lain mengejek, menuduh murid-murid mabuk. Disinilah Petrus berdiri dan menjelaskan. Ia berkata, mereka tidak mabuk, melainkan inilah yang difirmankan melalui Nabi Yoel. Allah mencurahkan rohnya atas semua manusia. Tetapi Petrus tidak berhenti di situ. Ia mengarahkan perhatian semua orang kepada inti yang sesungguhnya, Yesus. Ia berkata, Yesus dari Nazaret telah kamu salibkan, tetapi Allah telah membangkitkan dia. Tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dengan kata lain, nubuat Yoel, pencurahan Roh Kudus, dan segala tanda ajaib hanyalah jari yang menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias. Perkataan Petrus menusuk hati orang banyak. Mereka sadar bahwa inti dari semua peristiwa itu adalah Yesus yang hidup. Ketika mereka bertanya, apakah yang harus kami lakukan? Petrus menjawab, bertobatlah, dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Hari itu juga 3.000 orang bertobat. Gereja lahir, dan semuanya itu berpusat pada Yesus. Saudara, makna Pentakosta bukan sekedar lidah api, bahasa roh, atau tanda-tanda ajaib. Semua itu hanya alat. Arti sebenarnya adalah Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan sekarang dimuliakan di surga. Dialah yang mengutus Roh Kudus bagi kita, sehingga hari ini Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup kita, bukan untuk meninggikan diri kita, tetapi untuk meninggikan Yesus. Roh Kudus memberi kuasa agar kita bisa bersaksi tentang Yesus, hidup kudus seperti Yesus, dan membawa orang lain datang kepada Yesus. Saudara, dari kisah Pentakosta, kita belajar satu hal penting. Semua nubuatan, semua tanda, semua pencurahan Roh Kudus, pada akhirnya menuju pada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang mati untuk dosa kita, bangkit mengalahkan maut, naik ke surga, dan dari sanalah ia mengutus Roh Kudus bagi kita. Tanpa Yesus, Pentakosta tidak ada artinya. Karena itu, mari kita hidup dipenuhi Roh Kudus, bukan untuk kemuliaan diri, melainkan untuk memuliakan Yesus. Dan seperti orang banyak pada hari itu, mari kita terus percaya dan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ingatlah, semua berawal dari Yesus, semua berlangsung karena Yesus, dan semua berakhir untuk Yesus. Tuhan Yesus memberkati.